Bayangkan, seorang dokter gigi cantik yang hidupnya serba teratur tiba-tiba dipertemukan dengan pengusaha muda penuh semangat, tapi menyimpan masa lalu yang kelam. Dari pertemuan tak terduga di sebuah klinik kecil, hubungan mereka berkembang penuh kejutan. Dari tawa, air mata, sampai luka yang hampir membuat mereka menyerah. Tapi justru di balik semua itu, tersimpan rahasia besar. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan, atau justru akan hancur oleh kesalahan yang pernah dibuat? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah dokter gigi yang kuat ingin bertemu dengan pengusaha muda yang baik hati. Beginilah ceritanya. Hari itu suasana klinik gigi terasa sibuk. Pasien keluar masuk, suara mesin bor gigi sesekali terdengar, membuat beberapa orang meringis sebelum giliran dipanggil. Di balik masker putihnya, Dr. Aurel tampak tenang, padahal pikirannya lelah setelah seharian bekerja. Ia dikenal ramah, tapi sesungguhnya hidupnya sepi, hanya dipenuhi pekerjaan tanpa banyak teman dekat. Hingga sore itu, seorang pria masuk dengan langkah tegap tapi sederhana. Jasnya polos, wajahnya sedikit pucat, namun tatapannya kuat seolah menyimpan cerita yang berat. Namanya Rama, seorang pengusaha muda yang katanya hanya ingin membersihkan karang gigi. Sejak awal duduk di kursi periksa, suasana terasa berbeda. Aurel biasanya profesional dan dingin, tapi kali ini ia justru sedikit kikuk. Rama berbicara dengan nada santai, bahkan sempat bercanda tentang betapa ia takut jarum suntik. Aurel, yang jarang sekali tertawa dengan pasien, kali ini tidak bisa menahan senyum. Hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dari cara bicaranya, ia terdengar cerdas dan penuh percaya diri, tapi penampilannya sederhana, jauh dari gambaran pengusaha kaya seperti yang sering Aurel temui di lingkaran pasien tetapnya. Pemeriksaan selesai, tapi yang tersisa justru rasa penasaran. Rama berpamitan dengan sopan, meninggalkan jejak yang aneh di hati Aurel. Ia mencoba mengabaikan, menganggap ini hanya perasaan sesaat. Namun, tanpa sadar, Aurel menunggu-nunggu apakah pria itu akan datang lagi. Ia tidak tahu, pertemuan singkat ini akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari berlalu, tapi bayangan Rama tidak hilang dari pikiran Aurel. Anehnya, pria itu kembali datang ke klinik, padahal keluhannya sebelumnya sudah selesai ditangani. Kali ini alasannya sederhana, hanya ingin memeriksa tambalan gigi. Aurel sempat curiga, karena sebenarnya gigi Rama baik-baik saja. Namun, ia tetap melayani dengan profesional, meski dalam hati bertanya, apa dia benar-benar pasien, atau ada alasan lain? Yang membuat Aurel bingung, Rama selalu punya cara membuat suasana jadi hangat. Ia tak sungkan bercerita tentang masa kecilnya, perjuangan hidup, hingga kegagalannya di awal merintis usaha. Cerita itu disampaikan tanpa kesan pamer, justru dengan nada rendah hati. Perawat-perawat di klinik mulai saling berbisik. Heran kenapa pasien itu begitu akrab dengan dokter mereka. Aurel sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, setiap pasien ia lupakan begitu saja setelah keluar dari pintu klinik. Tapi dengan Rama, ada rasa penasaran yang tak bisa ia hilangkan. Dari cara pria itu menatap, dari setiap kalimat yang ia ucapkan, seakan ada ketulusan yang jarang ia temui. Meski begitu, keraguan terus menghantui. Benarkah dia seorang pengusaha? Kenapa penampilannya biasa saja? Jangan-jangan ini hanya caranya mendekati perempuan? Namun anehnya, setiap kali Rama tersenyum, kekhawatiran itu perlahan memudar. Hati Aurel berdebar tanpa ia sadari. Ia tak ingin mengakuinya, tapi ia tahu, pertemuan ini bukan lagi sekadar hubungan dokter dan pasien. Sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh, meski Aurel masih belum siap menerima kenyataan itu. Hari itu hujan turun deras tanpa henti. Aurel baru saja menutup klinik setelah seharian melayani pasien. Tangannya sibuk merapikan berkas ketika ia sadar bahwa payungnya tertinggal di rumah. Ia mulai cemas, sebab malam makin larut dan jalanan di depan klinik sudah sepi. Saat ia berdiri di depan pintu, mendadak sebuah mobil berhenti perlahan. Kaca jendela turun, menampakkan wajah yang sudah tak asing lagi, Rama.
Dengan senyum tipis, ia menawarkan, "Dokter, mau saya antar pulang?" Hujannya deras sekali. Aurel terdiam sejenak. Ia bukan tipe orang yang mudah menerima ajakan pria, apalagi pasien. Namun, dinginnya udara dan derasnya hujan membuatnya tak punya banyak pilihan. Setelah ragu beberapa detik, akhirnya ia mengangguk pelan. Ia masuk ke mobil, duduk dengan hati berdebar. Suasana awalnya canggung, hanya terdengar suara hujan menampar kaca. Tapi perlahan, Rama mulai membuka percakapan. Ia bercerita tentang kesulitannya membangun usaha, bagaimana ia pernah tidur di gudang kecil demi menghemat biaya, hingga kini perlahan usahanya mulai dikenal orang. Aurel mendengarkan dengan seksama, kagum dengan kegigihan pria itu. Wajahnya sederhana, tapi setiap kata yang keluar terasa jujur. Tanpa sadar, Aurel ikut terbawa cerita. Ia pun mulai membuka diri, menceritakan bagaimana beratnya bekerja tanpa henti dan menghadapi pasien dengan berbagai karakter. Obrolan itu membuat perjalanan singkat terasa begitu panjang, sekaligus hangat. Dalam hati Aurel muncul perasaan aneh, campuran nyaman, penasaran, dan takut. Malam itu, hujan yang tadinya terasa menyulitkan justru menjadi alasan mereka semakin dekat. Sejak malam hujan itu, kehadiran Rama di klinik menjadi lebih sering. Anehnya, ia tidak selalu datang sebagai pasien. Kadang hanya mampir untuk mengantar makanan, seperti kotak nasi hangat atau sekadar kopi panas. Alasannya sederhana, katanya supaya dokter dan perawat tidak lupa makan saat sibuk. Perhatian kecil itu membuat suasana klinik berubah. Para perawat mulai saling melirik setiap kali Rama datang. Ada yang tersenyum menggoda, ada pula yang berbisik-bisik, kayaknya pasien itu bukan sekadar pasien, ya. Aurel mencoba tetap profesional. Ia selalu menegur dengan sopan, menanyakan keperluan Rama, lalu kembali bekerja. Namun, setiap kali pria itu muncul, denyut jantungnya seakan mempercepat irama. Ia berusaha menutupi dengan wajah datar, tapi diam-diam ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Pernah suatu siang, Rama datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia membawa kantong plastik berisi bakso favorit Aurel. "Saya lewat tadi, jadi sekalian bawain. Katanya dokter suka bakso ini, benar?" Katanya sambil tersenyum. Aurel terkejut. Bagaimana pria itu bisa tahu? Ia tak pernah menceritakan hal itu pada siapapun, kecuali pada salah satu perawat. Dari situlah ia sadar, Rama memperhatikan lebih banyak hal dari yang ia bayangkan. Namun, perhatian itu juga membawa rasa takut. Aurel khawatir hubungannya dengan Rama disalahartikan. Apa kata orang tua jika mereka tahu? Apa kata pasien jika melihat dokter terlalu dekat dengan pria yang terus datang ke klinik? Hatinya campur aduk, antara ingin menolak, tapi juga tak mampu menahan diri. Semakin lama, kehadiran Rama membuat hari-hari Aurel berbeda. Ia tak lagi menunggu pasien, melainkan menunggu sosok pria yang entah kenapa begitu sulit ia abaikan. Hari itu, suasana klinik terasa berbeda. Aurel baru saja selesai menangani pasien ketika pintu ruang tunggu terbuka. Sosok pria tinggi berpenampilan rapi masuk dengan langkah percaya diri. Wajahnya tampan, jas mahal yang ia kenakan langsung menarik perhatian. Para perawat saling berbisik. Siapa itu? Kelihatannya orang penting. Aurel mendongak, dan seketika tubuhnya kaku. Itu adalah Adrian, teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Adrian bukan sekadar teman. Ia pernah dekat dengan keluarga Aurel sejak kecil. Orang tuanya kaya raya, usahanya sukses, dan sudah lama dianggap pasangan yang ideal untuk Aurel. Tanpa basa-basi, Adrian langsung bicara, "Aurel, aku ingin bicara serius." Semua mata tertuju pada mereka. Aurel merasa canggung, tapi ia tak bisa menolak. Mereka pun berpindah ke ruang konsultasi yang kosong. Di dalam, suasana berubah menegangkan. Dengan nada yakin, Adrian berkata, "Aku sudah lama memikirkan ini. Aku ingin melamar kamu." Kata-kata itu membuat Aurel terdiam. Ia tahu orang tuanya pasti senang mendengar kabar ini. Tapi hatinya gelisah. Kenangan bersama Rama tiba-tiba melintas begitu saja. Adrian menatapnya penuh percaya diri, seolah yakin jawabannya akan, "Ya." Namun, Aurel hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menolak, tapi juga tak sanggup menerima. Dalam benaknya muncul pertanyaan besar, apakah ia harus memilih kenyamanan dan restu keluarga bersama Adrian,
atau mengikuti perasaan hatinya yang kini perlahan tertuju pada Rama, pria sederhana yang baru beberapa kali ia temui, tapi mampu membuat jantungnya berdetak lebih cepat? Di luar, tanpa Aurel sadari, Rama juga datang sore itu. Ia melihat dari kejauhan Adrian bersama Aurel. Senyumnya perlahan memudar, dan hatinya seperti diremas. Sejak saat itu, ketegangan antara mereka bertiga pun dimulai. Setelah kejadian itu, sikap Rama mulai berubah. Ia masih datang ke klinik, tapi tidak lagi sering seperti dulu. Bahkan ketika datang, ia lebih banyak diam. Senyumnya yang biasanya hangat kini terlihat dipaksakan. Aurel merasa ada yang berbeda, tapi ia tak berani bertanya. Hingga suatu sore, ketika klinik mulai sepi, Rama akhirnya berbicara. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Saya dengar, Adrian melamar kamu." Jantung Aurel berdetak kencang. Ia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya memanas, tangannya gemetar. Rama menatapnya dalam, lalu melanjutkan, "Kalau memang dia yang bisa bikin kamu bahagia, aku rela mundur. Aku nggak mau jadi penghalang." Kalimat itu membuat dada Aurel sesak. Ada rasa sakit yang tiba-tiba menyusup, seolah sesuatu yang berharga sedang diambil darinya. Aurel ingin berkata bahwa hatinya tidak sepenuhnya pada Adrian, tapi lidahnya keluh. Bayangan orang tuanya, tuntutan keluarga, dan status Adrian yang sempurna membuatnya bimbang. Rama seolah bisa membaca keraguannya. Ia tersenyum tipis, meski jelas matanya menyimpan luka. "Aku tahu aku siapa. Aku bukan orang yang pantas ada di samping kamu, apalagi dibanding Adrian." Aurel hanya bisa menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya dengan kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aurel merasakan ketakutan kehilangan Rama. Namun, justru di saat itulah Rama mulai menjauh. Ia tak lagi menunggu di depan klinik, tak lagi membawa makanan kecil, bahkan tak menghubungi Aurel sama sekali. Semua yang dulu hangat, tiba-tiba hilang. Aurel pulang ke rumah dengan hati hampa. Di kepalanya terus terngiang kalimat Rama, "Kalau memang dia yang bisa bikin kamu bahagia, aku rela." Dan disitulah dilema besar benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah Rama mulai menjauh, kabar mengejutkan beredar. Aurel mendengar dari salah satu pasien yang kebetulan kenal dengan dunia bisnis, bahwa usaha Rama sedang bermasalah besar. Rekan bisnisnya menipu, membawa lari dana dalam jumlah besar, dan meninggalkan Rama sendirian menanggung kerugian. Dalam semalam, semua yang ia bangun dengan susah payah runtuh begitu saja. Aurel yang mendengar kabar itu merasa dadanya sesak. Ia mencoba menepis, menganggap itu hanya gosip, tapi semakin banyak orang membicarakan hal yang sama. Bahkan, beberapa perawat di klinik ikut berkomentar sinis, "Pantas saja dia sederhana, ternyata usahanya nggak jelas." Ucapan itu menusuk telinga Aurel. Ia tahu Rama bukan orang seperti itu. Sore itu, setelah klinik tutup, Aurel memberanikan diri mencari Rama. Ia menyusuri beberapa tempat yang pernah disebut pria itu, hingga akhirnya menemukannya di sebuah kafe kecil. Rama duduk sendirian di pojok ruangan, tanpa jas rapi yang biasa ia kenakan. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan di depannya hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Aurel mendekat perlahan. Rama sempat terkejut, lalu tersenyum hambar. "Kamu nggak perlu repot-repot datang. Aku nggak apa-apa," katanya dengan suara serak. Tapi jelas sekali ia sedang hancur. Aurel menatapnya dalam, hatinya bergetar. Selama ini ia terbiasa melihat Rama penuh percaya diri, kuat, dan optimis. Tapi malam itu, yang duduk di hadapannya hanyalah seorang pria yang rapuh dan kehilangan arah. Suasana hening. Aurel ingin berkata banyak hal, tapi hanya satu kalimat yang akhirnya keluar, dengan suara bergetar. "Aku nggak peduli kamu punya apa atau kehilangan apa, aku cuma peduli sama kamu." Rama terdiam. Bola matanya berkaca-kaca, seakan tak percaya mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak sendirian. Namun, dalam hati Aurel tahu, keputusan ini akan membuka jalan yang lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Sejak malam di kafe itu, hubungan Aurel dan Rama berubah. Mereka tidak lagi sekadar dokter dan pasien, atau sekadar teman yang saling sapa. Ada ikatan yang tak terucap, tapi begitu kuat terasa. Aurel tahu, keputusannya mendampingi Rama bukan hal mudah.
Setiap kali bersama, ia harus berhati-hati agar tidak ada yang melihat. Ia berbohong pada orang tuanya, bahkan pada sahabatnya sendiri, hanya demi bisa menemui pria itu. Mereka sering bertemu diam-diam di tempat-tempat sederhana. Kadang di warung makan kecil, kadang hanya duduk di mobil sambil berbincang. Rama yang biasanya penuh percaya diri, kini lebih banyak diam. Ia merasa bersalah, seolah menyeret Aurel ke dalam hidup yang penuh masalah. "Kamu yakin gak salah pilih? Aku sekarang bukan siapa-siapa," katanya suatu malam dengan suara berat. Aurel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku gak butuh kamu jadi siapa-siapa, Ram. Aku cuma butuh kamu tetap ada di sini." Kata-kata itu membuat Rama terdiam lama. Ia tahu Aurel tulus, tapi hatinya tetap diliputi rasa takut. Takut mengecewakan, takut gagal lagi, takut tak bisa melindungi wanita yang ia cintai. Sementara itu, tekanan dari keluarga Aurel semakin besar. Ibunya beberapa kali menyinggung soal Adrian. "Dia pria yang mapan, masa kamu gak mau dipikirkan masa depanmu?" Kalimat itu menusuk telinga Aurel, tapi ia memilih diam. Baginya, membicarakan Rama di depan keluarga hanya akan memicu pertengkaran yang lebih besar. Di balik semua itu, ada perasaan yang tak bisa ia ingkari. Setiap kali melihat Rama tersenyum, meski hanya sejenak, hatinya merasa tenang. Walau hubungan mereka harus sembunyi-sembunyi, Aurel yakin, di balik semua kesulitan ini, ada cinta yang lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Diam-diam ternyata hubungan Aurel dan Rama tak sepenuhnya tersembunyi. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, hingga akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Adrian. Pria mapan yang sudah lama dikenal keluarga Aurel itu, merasa harga dirinya diinjak. Suatu siang, tanpa memberi kabar, Adrian datang ke klinik. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, dan tatapannya penuh emosi. Saat menemukan Aurel di ruangannya, Adrian langsung menutup pintu dengan kasar. "Jadi ini benar?" Suaranya berat, nyaris seperti gertakan. Aurel terkejut, mencoba tetap tenang. "Maksud kamu apa, Adrian?" Tapi pria itu tak menunggu jawaban. Ia mendekat, menatap tajam. "Aku dengar kamu dekat dengan Rama, seorang pengusaha gagal, yang bahkan sekarang sedang hancur-hancuran. Kamu sadar nggak? Kamu itu dokter terhormat. Masa depanmu cerah. Kenapa harus memilih pria yang bahkan nggak bisa menjamin hidupmu?" Aurel tercekat. Kata-kata Adrian memang keras, tapi di sisi lain menyakitkan. Ia ingin membela Rama, tapi lidahnya keluh. Adrian menekan lagi, "Kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku bisa kasih kamu segalanya. Rumah, kenyamanan, masa depan yang jelas. Sedangkan Rama, apa yang bisa dia kasih?" Suasana ruang praktik mendadak sesak. Aurel menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya ia tahu, Adrian salah menilai. Rama memang sedang jatuh. Tapi justru di situ ia melihat ketulusan yang tak dimiliki siapapun. Sebelum pergi, Adrian sempat berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu terus bertahan sama dia, jangan harap keluargamu setuju. Aku akan pastikan orang tuamu tahu semua." Kalimat itu membuat tubuh Aurel lemas. Ia sadar, sejak hari itu, rahasianya dengan Rama tak lagi aman. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu rumah Aurel terasa lebih dingin dari biasanya. Ia dipanggil ke ruang keluarga, di mana ayah dan ibunya sudah duduk dengan wajah serius. Di meja, ada secangkir teh yang dibiarkan dingin. Pertanda percakapan ini bukan sekadar basa-basi. Sang ayah membuka pembicaraan dengan nada tegas, "Aurel, kami dengar kamu dekat dengan Rama. Apa benar?" Aurel terdiam. Ia tahu, jika menjawab jujur, badai akan datang. Tapi menutupinya hanya akan memperpanjang masalah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Iya, aku dekat dengan Rama." Suasana seketika meledak. Ibunya menatap dengan ekspresi kecewa, sementara sang ayah menggebrak meja. "Kamu sadar nggak siapa dia? Usahanya bangkrut. Namanya buruk di luar sana. Kamu mau hancurkan masa depanmu sendiri dengan pria seperti itu?" Bentakan itu membuat Aurel gemetar. Air mata mulai mengalir, tapi ia mencoba bertahan. "Ayah, Rama orang baik. Dia jujur, tulus, dan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sang ayah menyela dengan nada tinggi, "Cukup.
Jangan bodoh. Kamu itu dokter. Masa depanmu sudah jelas. Jangan buang semua itu hanya demi laki-laki gagal. Ibunya ikut menambahkan, lebih lembut tapi tak kalah menusuk. Nak, Adrian itu sudah siap melamarmu. Dia mapan, bisa jamin hidupmu. Kenapa kamu menolak jalan yang paling aman? Aurel merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak bahwa kebahagiaan bukan hanya soal uang atau status. Tapi ia tahu, orang tuanya tidak akan mudah mengerti. Dengan suara bergetar, ia hanya bisa berkata, "Aku mencintai Rama." Ucapan itu membuat suasana semakin panas. Sang ayah berdiri, menatapnya dengan tatapan keras. "Kalau kamu tetap pilih dia, jangan harap kami merestui." Malam itu, Aurel kembali ke kamarnya dengan hati remuk. Ia menutup pintu, lalu menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa sulitnya mempertahankan cinta ketika yang menentang adalah keluarganya sendiri. Sejak pertemuan panas dengan orang tuanya, Aurel semakin gelisah. Ia tahu Rama harus diberitahu, tapi saat bertemu, justru pria itu lebih dulu bicara. Wajahnya terlihat letih, matanya sayu, seakan menanggung beban yang berat. Dengan nada lirih, Rama berkata, "Aku dengar, keluargamu marah besar karena aku." Aurel tercekat. Ia mencoba menyangkal, tapi Rama menggeleng pelan. "Aku nggak mau jadi alasan kamu bertengkar dengan ayah ibumu. Kamu terlalu berharga buat dipertaruhkan hanya demi orang sepertiku." Kalimat itu membuat dada Aurel sesak. Ia buru-buru menahan tangis. "Rama, jangan ngomong gitu. Aku yang pilih kamu, bukan mereka." Tapi Rama tetap keras pada dirinya sendiri. Ia merasa bersalah, seolah kehadirannya hanya membawa masalah bagi Aurel. Malam itu ia membuat keputusan yang mengejutkan. "Mulai sekarang, jangan hubungi aku dulu. Aku nggak mau kamu makin susah gara-gara aku." Aurel panik, mencoba meraih tangannya. "Jangan, Ram. Jangan tinggalkan aku." Tapi Rama menarik pelan tangannya, memaksakan senyum yang lebih mirip luka. "Aku lebih baik sakit sekarang, daripada lihat kamu hancur nanti." Sejak hari itu, Rama benar-benar menjauh. Nomornya tak bisa lagi dihubungi. Pesan-pesan Aurel hanya centang satu. Bahkan media sosialnya pun sunyi. Aurel hancur. Hari-harinya di klinik dilalui dengan mata sembab yang ia tutupi dengan make-up tipis. Para perawat mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya. Di balik meja praktik, Aurel berusaha tetap profesional, tersenyum pada pasien, memberi instruksi dengan tenang. Namun begitu pintu ruang periksa tertutup, ia merasakan sepi yang menusuk. Setiap sudut ruangan seakan mengingatkan pada Rama, kursi tunggu tempat ia pernah menunggu, candaannya yang membuat suasana hangat, bahkan aroma kopi yang pernah ia bawa. Semua itu kini hanya tinggal kenangan yang terus menghantui. Malam-malam Aurel semakin berat. Ia terbaring di ranjang dengan ponsel di genggaman, berharap ada pesan masuk, tapi tak pernah ada. Dan di titik itulah, Aurel benar-benar sadar. Kehilangan Rama ternyata lebih menyakitkan daripada semua bentakan orang tuanya. Hari-hari terasa panjang bagi Aurel tanpa kabar dari Rama. Sementara ia merana dalam diam, Rama justru memilih jalan yang berbeda. Diam-diam, pria itu bangkit dari keterpurukan. Setelah sempat terpuruk, ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk melawan rasa sakit adalah dengan bekerja lebih keras. Ia mulai lagi dari nol, tanpa modal besar, tanpa rekan yang bisa dipercaya, hanya dengan tekad dan sedikit tabungan yang tersisa. Pagi hingga malam, Rama bekerja tanpa lelah. Ia rela turun tangan langsung, mengangkat barang, melayani pelanggan, bahkan tidur di gudang kecil yang disewa seadanya. Sesekali ia jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri, tapi ia menolak berhenti. Dalam hatinya, ada satu alasan yang membuatnya tetap berdiri, nama Aurel. Rama sengaja tidak menghubunginya. Ia tahu, jika kembali muncul saat masih hancur, ia hanya akan menjadi beban. Maka, ia memilih untuk bertarung sendiri dalam diam. Sementara itu, Aurel di klinik terus memikirkan Rama, bertanya-tanya kemana pria itu menghilang. Ia bahkan sempat mencoba mencari lewat teman pasien yang mengenalnya, tapi tak satu pun memberi jawaban jelas. Waktu terus berjalan. Berbulan-bulan kemudian, usaha kecil Rama mulai menampakkan hasil. Ia berhasil mendapatkan beberapa klien baru, dan perlahan, bisnisnya kembali berkembang. Meski begitu,
ia tetap menjaga jarak dari Aurel. Setiap kali rasa rindunya tak tertahankan, ia hanya membuka ponsel, menatap foto lama mereka berdua yang pernah secara tak sengaja tersimpan. Dalam hati Rama sering berbisik, "Tunggu aku, Aurel. Suatu hari nanti aku akan kembali. Bukan sebagai pria yang hancur, tapi sebagai seseorang yang pantas berdiri di sampingmu." Namun, tanpa ia sadari, waktu yang ia ambil untuk berjuang justru membuat jarak dengan Aurel semakin besar. Dan di sanalah ketegangan baru mulai terbentuk, karena Aurel merasa ditinggalkan, sementara Rama yakin ia sedang melakukan hal yang benar. Hari itu Aurel mendapat undangan dari salah satu rekan dokter untuk menghadiri acara pembukaan cabang baru sebuah perusahaan besar. Awalnya ia ragu datang, tapi karena desakan sahabatnya, ia akhirnya melangkah juga. Ruangan ballroom hotel itu megah, penuh tamu undangan dengan pakaian formal, suasananya mewah dan berkelas. Aurel berusaha bersikap biasa saja, meski hatinya kosong. Sudah lama ia tak lagi merasakan kebahagiaan sejak Rama menghilang dari hidupnya. Acara dimulai, lampu sorot menyoroti panggung utama. MC memperkenalkan sosok yang menjadi pemilik sekaligus perintis perusahaan baru itu. Nama yang disebut membuat langkah Aurel terhenti. "Mari kita sambut Bapak Rama Pratama." Seketika jantungnya seolah berhenti berdetak. Di depan matanya, pria yang selama ini ia rindukan berdiri tegak dengan setelan jas rapi, wajahnya jauh lebih segar, tatapannya kembali penuh percaya diri. Tepuk tangan bergemuruh, sementara Aurel hanya terpaku, tubuhnya gemetar. Ia tak percaya, pria yang dulu hancur, kini kembali dengan cahaya yang berbeda. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan rasa perih. Dari kejauhan, Rama hanya tersenyum sopan pada para tamu, tanpa sekalipun menoleh ke arah Aurel. Seakan-akan mereka hanyalah orang asing yang tak pernah saling mengenal. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Aurel buru-buru keluar dari ruangan, mencari udara segar di balkon hotel. Tapi tak lama, ia merasakan seseorang berdiri tak jauh darinya. Ia menoleh, dan benar, Rama berdiri di sana, dengan senyum tipis yang sulit ia artikan. Detik itu, hati Aurel bergetar hebat. Ada sejuta pertanyaan yang ingin ia lontarkan. Kenapa menghilang? Kenapa kembali seperti ini? Dan kenapa bersikap seolah-olah mereka tak pernah punya cerita? Tapi mulutnya terkunci. Dan yang tersisa hanya tatapan, dua pasang mata yang sama-sama penuh luka, namun juga masih menyimpan sisa cinta yang belum padam. Angin malam di balkon hotel itu terasa dingin, tapi bukan itu yang membuat tubuh Aurel bergetar. Di hadapannya, Rama berdiri hanya beberapa langkah, dengan senyum yang lebih mirip tameng daripada kebahagiaan. Hening panjang tercipta sebelum akhirnya Aurel memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu pergi tanpa kabar, Ram? Apa salahku sampai kamu tega ninggalin aku gitu aja?" Suara Aurel bergetar, matanya berkaca-kaca. Rama menarik napas panjang, menunduk sejenak sebelum menatapnya lagi. "Aku pergi karena aku nggak mau kamu makin susah gara-gara aku. Waktu itu aku nggak punya apa-apa, Aurel. Aku cuma beban buatmu." Aurel menggeleng keras, air matanya jatuh. "Beban? Kamu salah besar. Yang aku butuhin cuma kamu, bukan hartamu, bukan usahamu. Aku nunggu, Ram. Tiap malam aku nunggu kamu balik, tapi yang kamu kasih cuma sepi." Kata-kata itu membuat Rama terdiam. Ada luka yang kembali terbuka di dadanya. Ia melangkah setengah jalan mendekat, menatap Aurel dengan mata yang ikut basah. "Aku janji sama diriku sendiri, aku bakal balik ke kamu sebagai pria yang pantas. Aku nggak mau kamu diremehkan lagi gara-gara aku." Aurel menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak. "Tapi kamu nggak ngerti rasanya ditinggal tanpa penjelasan. Aku sakit, Ram. Sakit banget." Rama maju selangkah lagi, mencoba menyentuh tangannya, tapi Aurel refleks mundur. Ada dinding tak kasat mata di antara mereka. Rasa cinta masih ada, tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Hening kembali menyelimuti. Hanya suara lalu lalang mobil dari jalan raya yang terdengar samar. Akhirnya Rama berkata pelan, "Kalau masih ada sedikit saja ruang di hatimu, aku minta satu kesempatan. Biar aku buktiin kalau semua ini nggak sia-sia." Aurel terdiam. Matanya bengkak, napasnya tersengal. Antara ingin memeluk Rama saat itu juga, atau justru berbalik dan meninggalkan semua kenangan. Hatinya berkecamuk,
Dan malam itu terasa jadi malam paling menentukan dalam hidupnya. Setelah malam di balkon hotel itu, hari-hari Aurel dipenuhi dilema. Kata-kata Rama terus terngiang, membuat hatinya bimbang. Di satu sisi, rasa cintanya belum pernah padam. Tapi di sisi lain, luka karena ditinggalkan tanpa penjelasan masih terlalu dalam. Ia butuh waktu, dan Rama sadar betul akan hal itu. Rama tak lagi memaksa. Ia memilih mendekat perlahan, dengan cara sederhana. Sesekali ia mampir ke klinik Aurel, bukan sebagai pria yang menuntut jawaban, tapi sebagai pasien yang ingin merawat giginya. Kadang ia meninggalkan bunga di meja resepsionis tanpa menulis nama, meski Aurel tahu pasti dari siapa itu berasal. Hari demi hari, tembok di hati Aurel perlahan mulai retak. Ia melihat kesungguhan Rama, berbeda dari dulu. Bukan lagi pria yang terjebak dalam kegagalan, melainkan seseorang yang matang, yang belajar dari rasa sakit. Namun rasa takut kehilangan kembali selalu menghantuinya. Hingga suatu sore, setelah pasien terakhir pulang, Rama datang dengan wajah serius. Ia membawa sebuah kotak kecil. Bukan perhiasan mewah, bukan juga kejutan berlebihan. Hanya sebuah cincin sederhana. Aku nggak bisa janji kalau hidup kita bakal mulus, Aurel, ucapnya lirih. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah pergi lagi tanpa genggam tanganmu. Mau nggak kamu kasih aku kesempatan untuk menebus semua salahku? Air mata Aurel jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap cincin itu, lalu menatap Rama yang gemetar menunggu jawaban. Dengan suara serak, Aurel akhirnya berkata, "Aku nggak butuh sempurna, Ram. Aku cuma butuh kamu ada. Kalau kali ini kamu berani janji, aku berani percaya." Rama tersenyum, mata berkaca-kaca. Ia memasangkan cincin itu di jari Aurel. Detik itu, beban bertahun-tahun seakan runtuh. Mereka saling berpelukan erat, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan malam itu, di balik luka, mereka belajar satu hal penting. Cinta bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani bertahan meski pernah hancur berkali-kali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk tetap bertahan meski pernah jatuh dan terluka. Kadang orang yang kita sayangi bisa membuat kita hancur, tapi jika ada kesungguhan untuk berubah dan kesediaan untuk memaafkan, luka bisa berubah menjadi kekuatan. Yang terpenting bukanlah masa lalu yang kelam, melainkan kesediaan untuk menatap masa depan bersama dengan hati yang lebih dewasa dan komitmen. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.